Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwani wa rahimani wa rahmakumullah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis pada kelas 9. Kita masuk di pelajaran yang ke-10 pada kesempatan kali ini. Di pelajaran yang ke-10 kalian bisa tulis judulnya adalah tentang tawadu, ya. Tentang tawadu, keutamanya dan juga nanti adalah tentang pengertiannya. Baik, kita langsung baca hadisnya. An Iyad ibn Himar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yabkharu ahadun ala ahadin. Rahul Muslim. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu an telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri. Ya, sesungguhnya tidak ada seorang yang melampaui batas, sehingga tidak ada seorang yang melampaui batas terhadap orang lain, dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Nah, ini adalah hadis tentang tawadu yang diperintahkan ya kepada kita untuk berhias dengannya. Kosakata nanti kalian baca sendiri. Kita masuk ke istilah. Tawadu adalah menerima kebenaran dan merendahkan anggota badan serta bersikap lembut kepada manusia. Ini makna dari tawadu. Tawadu artinya merendahkan atau menerima ya kepada kebenaran, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian merendahkan badan di sini maksudnya adalah menghormati sesama manusia ya. Maksudnya merendahkan ini adalah sesuai dengan adat dari kebiasaan ya suatu daerah. Tentunya merendahkan anggota badan ini tidak sampai ya ke derajat yang diharamkan, karena ada juga yang merendahkan anggota badan yang itu diharamkan, diantaranya adalah sampai dengan ruku atau sujud kepada manusia, maka ini adalah hukumnya haram. Tapi kalau sekedar menganggukkan badan atau membungkukkan ya badan, itu tidak mengapa. Bahkan mungkin itu adalah di sebagian tempat adalah sebagai sifat hormat kepada orang lain ya, maka itu lebih baik. Nah, dan makna dan bimbingan hadis bahwasanya kekuasaan, keagungan, ya pemaksaan, kesempurnaan adalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Semua makhluk adalah hamba ya bagi Allah, dan mereka menyerahkan kepada Allah semuanya. Nah, jadi yang pantas ya untuk membanggakan diri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengetahui hakikat penciptaannya yang maha suci dan sifat-sifatnya yang sempurna, ya, maka dia mengetahui hakikat dirinya dan sifat-sifatnya ya yang penuh dengan kebodohan dan kezaliman, sehingga dia mengetahui kebutuhannya terhadap Allah Ta'ala ya, dan untuk dia bisa lebih sadar diri ya, untuk bisa bertawaduk kepada sesama makhluk. Nah, akhlak tawadu merupakan akhlak yang agung yang diperintahkan oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam agar memerintahkan manusia untuk berakhlak dengannya. Jadi sikap tawadu ya adalah termasuk dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ya, tawadu dilakukan dengan menerima kebenaran dan tidak menolaknya. Ini tawadu namanya ya. Jika sudah jelas perintah, jika sudah jelas ya dari dalil-dalil tentang perintah baik dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sebagai tanda kita tawadu adalah kita menerimanya. Nah, dan sebaliknya, jika dia menolak ya dari apa yang sudah jelas tentang larangan, sudah jelas tentang perintah, jika dia menolaknya, itu sebagai tanda dari lawan yang tawadu adalah tinggi hati atau sombong. Nah, ingat sombong ya, sombong itu kan ya menolak kebenaran.
Al-kibr yaitu menolak kebenaran. Lawannya adalah tawadu, yaitu menerima kebenaran. Nah, kemudian juga tidak merasa lebih utama dibanding manusia yang lainnya. Ya, tidak merasa lebih utama dibanding manusia yang lainnya, karena yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah iman dan amal soleh. Nah, sedangkan kita tidak tahu ya masalah keimanan orang lain, karena yang tahu hanyalah Allah Ta'ala, dan memperlakukan manusia dengan lemah lembut serta tidak melampaui batas dan menyombongkan diri. Kepada siapapun ya, kita tidak boleh berbuat kasar, tapi sebaliknya kita harus berbuat lemah lembut terhadap sesama manusia. Apalagi itu adalah orang yang lebih tua, apalagi itu adalah kedua orang tua kita, maka lebih berhak lagi untuk kita berlemah lembut kepadanya dan tidak menyombongkan diri, karena tidak pantas kita menyombongkan diri, karena sombong itu adalah pakaiannya Allah Ta'ala. Nah, di antara contoh sifat tawadu ya tadi ya, menerima kebenaran, menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dan juga menerima dengan senang hati apa-apa yang dilarang jangan dikerjakan. Nah, dan tawadu juga ya bersikap lemah lembut kepada orang lain, sopan dalam bicara, menghargai pendapat orang lain, dan seterusnya. Nah, tawadu sangat bermanfaat, memiliki keutamaan yang besar bagi dunia dan akhirat. Di dunia, cintaan di antara manusia menghalangi dari kezaliman dan melampaui batas, apalagi ya akan menciptakan kebahagiaan hati. Ya, tawadu itu rasa hati akan lebih cukup. Nah, di akhirat kecintaan Allah Ta'ala, diangkat kedudukannya, dan juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Nah, kemudian di antara akibat meninggalkan tawadu yaitu membanggakan diri dan melampaui batas. Ini merupakan sifat yang tercela yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan permusuhan. Ya, sampai dengan pemutusan hubungan. Nah, kayak ini dari akibat ya untuk saling menyombongkan itu adalah tidak baik. Nah, di antara perkara yang membantu untuk kita tawadu adalah bergaul dengan orang-orang fakir dan miskin, maka bersama mereka berbuat baik dan melayani manusia, dan apalagi dari tawadu melatih diri ya untuk tidak sombong. Nah, untuk bisa melihat kekurangan diri, jangan lebih suka melihat kekurangan orang lain ya, tetapi kekurangan diri sendiri tidak pernah dia melihat. Jangan sampai seperti pepatah ada jarum ya di ujung laut terlihat, tetapi gajah di telapak mata tidak terlihat. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk melihat kesalahan diri daripada melihat kesalahan orang lain. Nah, kemudian praktek dan perilaku ya, setelah kita mempelajari bab ini untuk bisa bersikap tawadu kepada manusia dan tidak menyombongkan diri kepada mereka. Dan tadi ya, tawadu yaitu menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk menjadi sikap melampaui batas dan menyombongkan diri terhadap orang lain. Baik. Ini ada pengayaan tentang perkataan para ulama tentang tawadu ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, ini saja di pelajaran kali ini tentang tawadu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia oleh Allah Ta'ala untuk bisa bersikap dengan sikap tawadu ini. Nah, wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.